Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik buat kita semua. Di pagi hari ini menikmati berkat Tuhan. Ketika kita bangun, kita sehat, kita kuat, kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan Yesus. Marilah kita sama-sama menikmati firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius 11 ayat 29 dan ayat yang ke-30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Puji Tuhan, temanya kuk dari Yesus Tuhan memberi kelegaan. Saudara, saya dari kecil sudah biasa melihat orang tua saya membajak sawah, membajak ladang dan punya 4 ekor sapi. Jadi kalau mau lihat orang tua membajak sudah tahu, supaya ketika orang tua saya membajak sawah atau ladang itu pasti menaruh kuk di leher dari binatang yang akan dipakai untuk bekerja, yaitu sapi. Kalau di Jawa banyakan kerbau, kalau di tempat kami sapi. Jadi saudara, supaya dikatakan sapi, kedua sapi ini bekerja dengan baik, itu ada ditaruhlah yang namanya kuk. Jadi dikatakan ketika si petani atau katakanlah si pembajak ini mulai membajak, penariknya adalah kedua ekor sapi ini yang sudah ditaruh beban di lehernya. Tetapi ketika bekerja itu merasa jadi semuanya ringan. Kenapa? Bukan hanya 1 ekor sapi yang bekerja, tetapi ada 2. Ketika mereka menarik mata bajak itu akan lurus dan rapi terlihat. Kenapa? Karena mereka melangkah bersama-sama. Tidak sendiri-sendiri. Kenapa? Ditaruh yang namanya kuk. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dikatakan kuk tidak pernah untuk 1, tetapi menggabungkan 2 untuk bekerja sebagai satu kesatuan. Kita melihat di sini ketika Yesus mengatakan pikulah kuk. Kita melihat di sini Yesus berkata pikulah kuk yang kupasang. Jadi kuk yang ditaruh Tuhan itu bukan kuk dari orang lain yang memasang kepada kita. Tapi Tuhan sendiri yang meletakkan kuk kepada kita. Tapi perhatikan, dikatakan di sini kuk di sini berarti memiliki ketundukan. Kita belajar tunduk kepada otoritasnya Tuhan. Dan kita melihat di sini dikatakan ketika kuk itu diberikan, tujuannya bukan kita sendiri lagi yang berjalan di situ, tetapi ada pribadi yang berjalan bersama dengan kita. Karena Tuhan paling tahu kekuatan saudara, kemampuan saudara untuk memikul beban itu. Sehingga Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang. Jadi kita melihat di sini, kita tidak berjalan lagi sendiri, tetapi ada pribadi Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Memang ada beban, namanya manusia itu hidup ada beban. Ibu rumah tangga punya beban. Kepala keluarga punya beban. Anak-anak yang sedang menuntut ilmu, yang kuliah, yang sudah bekerja, itu semua punya beban. Tetapi di sini kita melihat di sini dikatakan kuk yang Tuhan kasih kepada kita, Dia tahu porsi masing-masing kita. Dan saya mau katakan di sini, ini saudara dikatakan ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, engkau tidak pernah sendirian. Tetapi ada pribadi Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Mungkin ada ibu rumah tangga berkata, beban saya tanggung sendiri. Mungkin ada kepala keluarga berkata, aku juga menanggung beban sendiri. Seringkali kan kita dengar, ayah kalau yang khotbah gampang, tapi yang melakukannya itu orang di sini biasanya ngos-ngosan kalau orang Jawa. Bahkan dikatakan sudah nggak berdaya lagi memikul beban itu karena terlalu berat. Tetapi perhatikan, kuk yang Tuhan letakkan itu menjadi ringan ketika kita mau belajar kepada Dia. Makanya kan firman Tuhan berkata di sini, pikulah kuk yang kupasang dan apa? Belajarlah kepadaku. Kita belajar kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kita belajar tentang apa? Ketika ada kuk itu, kita tahu Tuhan yang mengangkat beban itu. Membuat kita jadi ringan memikul beban itu. Karena kita nggak pernah sendiri. Karena kita belajar dari pribadi
yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan dia berkata, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dikatakan ketika kita belajar kepada Yesus Kristus Tuhan, kita mau belajar dari kelembutannya dia, kelemah lembutannya, belajar dari kerendahan hatinya dia. Seringkali untuk belajar rendah hati itu tidak gampang ketika kita difitnah, ketika kita disepelekan, dihina, dan sebagainya. Tetapi orang yang memilih Kristus Tuhan berbeda reaksi ketika dia mendengar fitnahan, kata-kata makian, engkau dipermalukan. Kalau ada Kristus Tuhan di sampingmu amat terlebih dalam hatimu, reaksimu adalah apa? Mengucap syukur. Dan engkau pasti akan mendoakan orang itu. Kenapa? Karena engkau sendiri mengalami bagaimana Tuhan ada di dalam hatimu, memberi engkau kekuatan, memberi engkau kemampuan untuk bisa memikul beban yang Tuhan kasih. Sebab itu dikatakan pada saat ini, belajar kepada Tuhan. Kalau kita hanya mau belajar kepada orang lain, itu hanya sementara. Tetapi Tuhan memberikan pelajaran berharga. Tuhan bilang apa? Perintah baru aku akan kasih kepadamu adalah apa? Mengasihi. Tidak gampang untuk kita lakukan. Tetapi ketika kita belajar kepada Tuhan Yesus, kita sanggup untuk mengasihi mereka. Karena ada siapa? Ada Tuhan Yesus dalam hidupmu. Milikilah Tuhan dalam hidupmu, engkau akan berjalan bersama dengan Tuhan. Semuanya pasti menjadi ringan dan engkau akan mendapatkan kelegaan bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat berkat firman Tuhan yang memberi kami kekuatan, memberikan penghiburan kepada kami. Ketika engkau meletakkan kuk itu kepada kami, awalnya kami merasa berat tekanan itu. Tetapi kami bersyukur ketika kami melihat ada Yesus di dalam kami. Engkau berkata, jangan takut, aku bersama dengan engkau. Sehingga kita boleh mendapatkan ketenangan bersama dengan engkau. Kami tidak lagi melihat itu sebagai beban yang berat. Tetapi kami mau berkata terima kasih Tuhan. Engkau melatih iman kami. Supaya kami didapati orang-orang yang memiliki kualitas iman yang luar biasa. Di dalam pengiringan kami kepadamu. Ada ujian, ada persoalan yang kami harus hadapi. Tetapi kami tidak lagi takut dan khawatir. Karena kami punya Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk dapat melewati setiap ujian itu. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih siapapun yang mendengar berita firman Tuhan. Kabar kesukaan, kabar baik yang menyukakan hati kami. Bahkan lebih dari itu kami mau belajar menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kami boleh melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa terjadi atas hidup kami. Berkati keluarga demi keluarga. Rumah tangga demi rumah tangga jemaatmu dilawat, diberkati oleh Tuhan. Sehingga kami semua boleh mendapatkan ketenangan, kedamaian bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.